Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Taufik, STPM SI, selaku dosen pengampu mata kuliah KD Geografi dan Kependudukan, serta teman-temanku yang saya cintai. Sebelumnya, saya tidak lupa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dari kelompok 5 bisa melaksanakan tugas kelompok ini dengan keadaan sehat walafiat dalam media virtual. Serta tak lupa kami panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya dari perwakilan kelompok 5 dari kelas 3D PGMI ingin memaparkan hasil tugas kami yang berjudul Konsep Dasar Mobilitas Penduduk, Pengukuran, dan Migrasi Internal, yang beranggotakan 1. Nisa Afifah Febrianti dengan NIM 203141099, yang kedua Novita Mardani dengan NIM 203141100, yang ketiga saya sendiri Pramisya Arinda Aryana Putri dengan NIM 203141103, yang keempat Nur Kalimatus Sakmaniyah dengan NIM 203141106, dan yang terakhir Lucy Dipta Sastika dengan NIM 203141112. Izinkan saya untuk memaparkan materi hasil diskusi kita. Sebab apa saja sih yang dibahas dalam materi konsep dasar mobilitas penduduk, pengukuran, dan migrasi internal? Yaitu yang pertama, pengertian mobilitas penduduk, dan selanjutnya perbedaan konsep dasar mobilitas penduduk. Yang kedua, dalam pengukuran mobilitas akan dibahas mengenai dua hal yang terkait, yaitu yang pertama, pengukuran migrasi secara langsung atau angka migrasi yang meliputi 5 hal. Yang pertama, yang A, yaitu angka migrasi masuk, yang B, angka migrasi keluar, yang C, angka migrasi neto, yang D, angka migrasi bruto, dan yang terakhir E, pengukuran migrasi seumur hidup. Hal yang terkait kedua yaitu pengukuran migrasi dengan cara tidak langsung. Terdapat dua hal juga dalam pembahasannya. Yang A yaitu balancing equation dengan intercental component method. Yang B yaitu sensus atau intercental survival ratio method. Terus yang terakhir dalam migrasi internal akan dibahas mengenai 1. Migrasi, urbanisasi, dan pembangunan. Yang ke B, determinan dan dampak urbanisasi. Dan yang terakhir yaitu transmigrasi. Apa sih pengertian dari mobilitas penduduk, teman-teman? Oh ya, mobilitas penduduk itu berarti gerak atau perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau suatu tempat ke wilayah yang lain yang bersifat sementara atau permanen dalam jangka waktu tertentu. Dalam proses perpindahan ini, seseorang mempunyai tujuan, yaitu jika pada wilayahnya tersebut tidak memenuhi atau tersedia yang dibutuhkan, maka seseorang akan berpindah tempat. Nah, yang berpindah di sini dimaksud dengan migran. Selanjutnya dibahas pada slide berikutnya ya. Nah, selanjutnya konsep dasar mobilitas penduduk. Dalam mobilitas penduduk di sini pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama mobilitas penduduk vertikal, yang kedua yaitu mobilitas penduduk horizontal. Yang pertama yaitu mobilitas penduduk vertikal di sini lebih dikenal dengan perubahan status terkait dengan pekerjaan. Contohnya, seorang petani yang bekerja di sektor pertanian berubah
dalam sektor transportasi, yaitu ojek atau yang lainnya. Terus yang kedua yaitu mobilitas penduduk horizontal yang sering disebut dengan mobilitas penduduk geografis. Mobilitas penduduk geografis di sini berarti gerak atau movement penduduk yang melintas batas wilayah menuju ke wilayah yang lain dalam periode waktu tertentu. Periode penduduk horizontal di sini ditekankan pada gerak movement penduduk yang melintasi suatu wilayah asal atau area of origin menuju ke daerah tujuan atau area of destination yang dilakukan dalam batasan waktu tertentu. Batas wilayah yang pada umumnya digunakan adalah batas administrasi. Walaupun ada yang menggunakan batas budaya, batas wilayah administrasi yang digunakan ini dapat berupa negara bagian atau provinsi, kabupaten, kecamatan, atau kelurahan, dusun, dan batas administrasi lainnya. Batas waktu yang digunakan dalam menyatakan seseorang melakukan mobilitas juga sangat bervariasi, yaitu dari hitungan jam, hari, bulan, maupun tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Novita Mardani. Baik, terima kasih Mbak Pramesya. Saya Novita Mardani dengan NIM 203141100 akan melanjutkan menjelaskan tentang batasan migrasi sebagai bentuk mobilitas geografi. United Nations pada tahun 1970 memberikan batasan migrasi sebagai bentuk dari mobilitas geografi atau sering disebut dengan geographic mobility dan mobilitas keruangan atau spatial mobility. Migrasi didefinisikan sebagai perpindahan tempat tinggal secara permanen dari suatu unit geografis tertentu ke unit geografis yang lain. Batasan-batasan yang ditekankan dalam pengertian migrasi yaitu dimensi waktu dan dimensi geografis. Kemudian dalam batasan-batasan migrasi ini terdapat dua bagian. Yang pertama, dimensi waktu dan unit daerah atau wilayah. Saya jelaskan dulu yang pertama yaitu dimensi waktu. Batasan waktu migrasi relatif terdapat ukuran yang pasti berapa lama seseorang harus tinggal di daerah permanen. Ada beberapa tipe perpindahan antara lain. Yang pertama, perubahan tempat tinggal yang bersifat rutin. Yang kedua, perubahan tempat tinggal yang tidak bersifat rutin tetapi karena pekerjaan. Yang ketiga, perubahan tempat tinggal dengan tujuan menetap dan tidak kembali ke tempat semula atau non-recurrent movement sekurang-kurangnya dalam waktu yang pendek, biasanya minimal 6 bulan. Baik, kemudian bagian yang kedua yaitu unit daerah atau wilayah. Dalam hal ini hanya memperhitungkan orang-orang yang tergolong dalam non-recurrent movement atau tidak kembali ke tempat semula. Pada garis besarnya dapat membedakan yang pertama, perpindahan dari suatu negara ke negara lain atau bisa disebut dengan migrasi internasional. Yang kedua, perpindahan dari satu bagian wilayah ke bagian wilayah lain dalam lingkup suatu negara atau migrasi intern. Kemudian yang ketiga, perpindahan dari satu kota ke kota lain dalam batas bagian wilayah dalam suatu negara atau sering disebut dengan perpindahan lokal. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu pengukuran mobilitas. Analisis mobilitas penduduk sangatlah penting dilakukan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan efektivitas pembangunan suatu daerah. Tingkat mobilitas ini dapat digunakan untuk menggambarkan perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan ketersediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, hiburan atau rekreasi maupun transportasi suatu daerah dengan daerah yang lain. Cara pengukuran mobilitas penduduk. Berikut dipaparkan mengenai pengukuran mobilitas penduduk baik melalui secara langsung maupun tidak langsung. Baik, yang pertama, pengukuran migrasi secara langsung atau angka migrasi.
Sebagai dasar agama perhitungannya adalah angka mobilitas yang merupakan suatu rasio dari banyaknya penduduk yang pindah secara lokal atau mover dalam suatu jangka waktu tertentu. Biasanya dalam jangka waktu 1 tahun dengan banyaknya penduduk yang bersangkutan atau population at risk. Dalam menghitung angka mobilitas adalah sebagai berikut. M kecil sama dengan M besar per P dikalikan K. Keterangannya yaitu M kecil merupakan angka mobilitas atau migrasi, kemudian M besar merupakan jumlah penduduk yang pindah secara lokal, kemudian yang P jumlah penduduk yang berkenaan, dan yang terakhir K yaitu konstante. Saya Nisa Afifah Febrianti dengan NIM 20314141099. Saya akan menjelaskan beberapa ukuran dan perhitungan dalam migrasi. Yang pertama, angka migrasi masuk. Angka migrasi masuk adalah suatu angka yang menunjukkan banyaknya migran yang masuk per 1.000 orang penduduk suatu daerah bertambah. Pertambahan ini sangat penting untuk dilihat, terutama dalam penyediaan fasilitas dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Angka migrasi masuk dapat dihitung dengan rumus MI sama dengan I per P kali K. Keterangan MI adalah angka migrasi masuk, I jumlah migran masuk, P jumlah penduduk pertengahan tahun di daerah tujuan, K konstan. Yang kedua, angka migrasi keluar. Angka migrasi keluar adalah suatu angka yang menunjukkan banyaknya migran yang keluar per 1.000 orang penduduk di daerah asal dalam kurun waktu 1 tahun. Migrasi keluar menyebabkan penduduk suatu daerah berkurang. Angka migrasi keluar dapat dihitung dengan rumus MO sama dengan O per P kali K. Keterangan MO adalah angka migrasi keluar, O jumlah migran keluar, P jumlah penduduk pertengahan tahun di daerah tujuan, K konstan. Yang ketiga, angka migrasi neto. Angka migrasi neto adalah selisih banyaknya migran masuk dan migran keluar ke dan dari suatu daerah per 1.000 penduduk dalam 1 tahun. Migrasi neto dapat dihitung dengan rumus berikut ini. MN sama dengan I min O per P kali K. Keterangan MN adalah angka migrasi neto, I jumlah migran masuk, O jumlah migran keluar, P jumlah penduduk pertengahan tahun, K konstan. Yang keempat, angka migrasi bruto. Angka migrasi bruto adalah angka yang menunjukkan banyaknya kejadian perpindahan per 1.000 penduduk di daerah asal dan daerah tujuan, atau jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar dibagi dengan jumlah penduduk di daerah asal dan jumlah penduduk di daerah tujuan. Angka migrasi bruto dapat dihitung dengan rumus berikut ini. MG sama dengan I plus O per P1 plus P2 kali K. Keterangan MG adalah angka migrasi bruto, I jumlah migran masuk, O jumlah migran keluar, P1 jumlah penduduk di tempat tujuan, P2 jumlah penduduk di daerah asal, K konstan. Yang kelima, pengukuran migrasi semasa hidup. Pengukuran migrasi semasa hidup adalah jumlah penduduk yang pada waktu sensus atau survei dilakukan bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan tempat kelahirannya. Migran semasa hidup adalah orang yang pada waktu sensus atau survei dilakukan bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan daerah tempat kelahirannya. Migrasi semasa hidup dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Angka migrasi keluar semasa hidup dengan rumus MOLT sama dengan OMLT per PJ kali 100. Angka migrasi masuk semasa hidup dengan rumus MILT sama dengan IMLT per PJ kali 100. Angka migrasi neto semasa hidup dengan rumus MNLT sama dengan IMLT min IMLT per PJ kali 100. Keterangan MOLT adalah angka migrasi keluar semasa hidup,
MILT angka migrasi masuk semasa hidup, MNLT angka migrasi neto semasa hidup, OMLT jumlah penduduk kelahiran suatu daerah yang tinggal di luar negeri, di luar tempat kelahirannya, tidak termasuk yang tinggal di luar negeri. IMLT jumlah penduduk yang lahir di luar negeri yang menjadi tempat tinggalnya sekarang, tidak termasuk yang kelahiran luar negeri. PC jumlah penduduk suatu daerah kelahiran Indonesia, tidak termasuk yang kelahiran luar negeri dan yang tinggal di luar negeri. Pengukuran migrasi dengan cara tidak langsung. Untuk keperluan analisis lebih lanjut terkait dengan migrasi yang sering mengalami kendala dalam ketersediaan data, terutama dalam skala wilayah yang lebih kecil dari provinsi, berkenaan dengan itu, untuk melakukan pengukuran digunakan cara tidak langsung. Namun demikian, terdapat kelemahan utama dalam menggunakan cara tidak langsung ini. Pengukuran secara tidak langsung yang dapat dilakukan umumnya hanya berkenaan dengan migrasi neto. Beberapa jumlah migran masuk dan beberapa jumlah migran keluar tidak dapat dihitung melalui pengukuran ini. A. Balancing equation dengan intercental component method. Perkiraan migrasi neto dilakukan dengan menggunakan data jumlah penduduk yang diperoleh dari sensus. Berikut rumus yang digunakan adalah rumus balancing equation. I min E sama dengan P1 kurung buka P1 min P0 kurung tutup min kurung buka B min D kurung tutup. Keterangan I min E adalah migrasi neto, B min D pertambahan penduduk alamiah, P1 min P0 sama adalah perubahan jumlah penduduk antara dua sensus. B. Sensus atau Intercensal Survival Ratio Method. Cara memperkirakan migrasi not dengan melalui survival ratio dengan cara menghitungnya dari dua periode sensus. Estimasi migrasi not dapat ditempuh dengan dua cara. 1. Forward Census Survival Ratio atau dalam kurung FCRS tutup kurung, yakni rasio antara jumlah orang dalam suatu kelompok umum dituliskan dengan keterangan N dan penduduk di suatu sensus dalam jumlah orang dalam kelompok umur lebih muda, yaitu dengan kode N-1. Rumus yang digunakan untuk FCRS sama dengan penduduk umur N pada tahun X bagi per penduduk umum N-1 pada tahun X-1. Keterangan penduduk N pada tahun X, jumlah penduduk kelompok tertentu pada sensus. Penduduk N-1 pada tahun X1 yaitu jumlah penduduk sebelumnya pada sensus sebelumnya. Dengan mengetahui SR, perkiraan migrasi umur N not pada tahun X akan dapat dihitung dengan rumus NM pangkat X N kecil bawah sama dengan P X pangkat X N min S R X P pangkat X min 1 N kecil min 1. Keterangan NM XN yaitu migrasi not penduduk kelompok N tahun sensus X, dan PX yaitu jumlah penduduk tahun N pada sensus X. XR yaitu survival ratio, P N-1 X-1 yaitu jumlah penduduk umum N pada tahun yaitu jumlah penduduk umum N-1 pada tahun X-1. Kedua, Reservoir Census Survival Ratio atau RCSR. Rasio yang pembilangnya adalah jumlah orang dalam suatu kelompok umur pada suatu sensus, sedangkan penyebutnya adalah jumlah orang dalam kelompok umur yang lebih tua pada sensus sesudahnya.
formula untuk menghitung RCSR, yaitu FCRS garis miring SR sama dengan penduduk umur N pada tahun X bagi penduduk umur N plus 1 pada tahun X plus 1. Yang ketiga, tingkat urbanisasi. Urbanisasi merupakan istilah dalam demografi yang berarti perubahan proporsi penduduk yang tinggal di kota. Penduduk di kota bisa berubah karena 3 faktor, yaitu selisih antara kelahiran dan kematian, selisih antara migrasi masuk dan keluar atau net migration. Untuk mengukur tingkat migrasi menggunakan rumus yaitu P U sama dengan U per P kali 100 P U sama dengan U per P kali 100%. Keterangan PU yaitu persentase penduduk kota, U yaitu penduduk daerah kota, P yaitu penduduk total. Yang ketiga, migrasi internal. Migrasi yang dilakukan dalam suatu negara selama 200 tahun. Migrasi internal merupakan perpindahan penduduk secara besar-besaran baik di negara maju maupun di negara berkembang. Migrasi internal dianalisis menggunakan data sensus penduduk dalam survei-survei kecil. Umumnya data sensus penduduk mempunyai bentuk yang cukup baku dan cukup meliputi jumlah penduduk seluruh negara, sehingga cocok digunakan analisis makro untuk meneliti perpindahan penduduk secara luas. Pertama, migrasi, urbanisasi, pembangunan. Sebagai salah satu dampak dari pembangunan yang terjadi di daerah perkotaan telah memicu perpindahannya penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan atau daerah kota-kota lainnya. Dalam skala dunia, diperkirakan persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan akan terus mengalami peningkatan baik negara maju maupun negara berkembang. Kemajuan di bidang pendidikan dan transportasi pedesaan dan perkotaan telah memacu perpindahannya penduduk desa ke kota metropolitan, kota besar dan kota sedang karena upah dan tersedianya kesempatan kerja. Migrasi dan urbanisasi telah menimbulkan populasi atau penurunan jumlah penduduk perdesaan dan konsentrasi berlebihan di daerah perkotaan. Determinan dan dampak urbanisasi. Determinasi merupakan pandangan mengenai semua kehidupan manusia dipengaruhi dan bergantung pada lingkungan. Penjelasan secara teoritis singkat diperlukan untuk memahami determinan urbanisasi secara komprehensif. Beberapa tinjauan teoritis tentang determinasi urbanisasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama dari teori ekologi manusia, mengungkapkan bahwa urbanisasi terjadi sebagai akibat interaksi antara komponen ekologi, penduduk, organisasi, lingkungan, dan teknologi. Yang kedua adalah teori neoklasik. Urbanisasi merupakan konsentrasi penduduk di daerah kota sebagai hasil keputusan organisasi, pengusaha, dan keluarga yang cenderung memaksimalkan keuntungan dan penggunanya. Teori behavioral atau perilaku. Urbanisasi merupakan hasil keputusan individu yang secara agregat membentuk pola-pola spesial. Teori strukturalis menyatakan bahwa perkembangan proporsi penduduk yang tinggi di kota itu dilihat dari aspek historis. Dan yang terakhir adalah teori demografi, menyatakan bahwa urbanisasi merupakan suatu produk pertumbuhan penduduk kota akibat dari perubahan 3 variabel dari pertumbuhan kota tersebut, yaitu pertumbuhan alamiah, migrasi neto, dan reklasifikasi. Dampak urbanisasi dapat kita lihat seperti ditemukannya gejala-gejala ketimpangan antar desa dan kota, daerah-daerah kumuh dan liar, serta kegiatan sektor informasi yang cepat dan tidak terkendali. Dapat timbul penyakit sosial seperti pengangguran, kemiskinan, pencemaran lingkungan, kemacetan, dan kriminalitas serta gangguan keamanan.
Dampak urbanisasi lainnya adalah gaya hidup. Selanjutnya adalah transmigrasi. Persebaran penduduk Indonesia yang tidak merata menimbulkan beberapa masalah. Di antaranya kelebihan penduduk di Pulau Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Sehingga angkatan kerja kesulitan mendapatkan pekerjaan. Angka pengangguran meningkat dan pendapatan penduduk pun rendah. Berdasarkan historisnya, pelaksanaan perpindahan penduduk melalui transmigrasi dapat dibagi menjadi 4 periode waktu. Yang pertama dengan simbol merah, masa kolonial, program kolonialisasi. Kuning, masa setelah kemerdekaan sebelum Orde Baru. Hijau, masa Orde Baru atau masa pelita. Yang terakhir adalah biru, masa reformasi dan otonomi daerah. Sasaran transmigrasi tidak hanya untuk menurunkan angka pertumbuhan sekaligus mengurangi jumlah absolut penduduk di Jawa. Tetapi sasaran transmigrasi juga diperluas hingga 7 sasaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kesejahteraan penduduk di daerah asal dan di daerah tujuan. Yang kedua, pengembangan daerah di luar Jawa. Yang ketiga, keseimbangan persebaran penduduk dan pemanfaatan sumber daya alam. Yang keempat, pemerataan pembangunan di seluruh daerah Indonesia. Yang kelima, pemerataan tenaga kerja dan pemanfaatan sumber daya alam. Yang keenam, pembangunan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir, memperkuat pertahanan dan keamanan nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.